Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dilawahi Permatasari, saya dari Prodi Akuntansi PJJ S1 Universitas Siber Asia. Saya dari kelas AK 404 dengan nomor induk mahasiswa 25030102097. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pamangku Ibu Dokter Arni Karina SE, MSIM. Langsung saja saya akan menjelaskan pada soal nomor satu. Di soal nomor satu, di sini ada transaksi dari PT Panasonic dan diminta untuk membuat jurnal atas setiap transaksi dan di akhir tahun pada tanggal 31 Desember diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan bunga. Baik untuk jurnalnya di tanggal 2 April 2010 atas pembelian barang dagang secara kredit, pada debit ada persediaan sebesar Rp50.000.000, di kredit ada utang dagang sebesar Rp50.000.000. Kemudian di tanggal 26 April 2010 atas transaksi pelunasan barang dagang, di bagian debit, utang dagang sebesar Rp50.000.000, di bagian kredit ada kas sebesar Rp50.000.000. Kemudian atas transaksi pembelian mobil dengan wesel berbunga, pada tanggal 1 Juni 2010, di bagian debit ada kendaraan mobil dengan nilai Rp40.000.000, kemudian di kredit ada kas sebesar Rp4.000.000, dan utang wesel dengan nilai Rp36.000.000. Kemudian pada transaksi peminjaman uang di BRI dengan wesel tanpa bunga pada tanggal 1 Juli 2010, di jurnalnya bagian debit ada kas sebesar Rp86.000.000, kemudian diskonto utang wesel di bagian debit dengan nilai Rp6.000.000, kemudian di bagian kredit ada utang wesel sebesar Rp92.000.000. Kemudian atas transaksi pengumuman dividen tunai pada tanggal 1 Oktober 2010, di bagian debit ada laba ditahan sebesar Rp300.000.000, kemudian di kreditnya ada utang dividen sebesar Rp300.000.000. Pada tanggal 31 Oktober 2010 tidak ada jurnal, kemudian pada tanggal 10 November 2010 atas pembayaran dividen, jurnalnya di bagian debit ada utang dividen sebesar Rp300.000.000, kemudian di kreditnya ada kas sebesar Rp300.000.000. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait jurnal penyesuaian di tanggal akhir tahun 31 Desember 2010. Yang pertama atas bunga pembelian mobil. Di sini bunganya dicari dari 12% dikali 7/12 itu dari 1 Juni sampai 31 Desember ada 7 bulan, kemudian dikali pokoknya 36 juta sehingga beban bunganya 2.520.000. Maka jurnalnya di bagian debit ada beban bunga sebesar 2.520.000, kemudian di kredit ada kas sebesar 2.520.000. Kemudian atas bunga wesel tanpa bunga dari BRI. Ini dicari beban bunga atas 6 bulan dengan perhitungan 6 juta dikali 6/12. Maka ditemukan nilainya 3 juta. Jurnal penyesuaiannya di 31 Desember, yaitu di debitnya beban bunga sebesar 3 juta, kemudian wesel bayar di kredit sebesar Rp3 juta. Baik, untuk soal nomor 2, di sini ada transaksi PT Bondowoso menerbitkan obligasi, kemudian diminta jurnalnya. Kemudian yang kedua ada PT Poniman yang menjual obligasi juga diminta jurnalnya. Langsung saja ke jawabannya. Yang untuk penerbitan obligasi PT Bondowoso, di sini
pada jurnal penerbitan obligasi di tanggal 1 Januari 2015, harga jualnya ditemukan dengan perhitungan $800.000 dari nilai nominal obligasi dikali harga terbitnya yaitu 119,792%, ditemukan nilainya $158.336. Dengan jurnalnya di debit ada kas sebesar 958.336, kemudian di kredit ada utang obligasi sebesar 958.336. Kemudian untuk jurnal pembayaran bunga dan amortisasi, jurnalnya perhitungannya seperti berikut. Kemudian jurnalnya ada di debit beban bunga sebesar 38.333, kemudian di debit ada utang obligasi sebesar 166,7, kemudian di kredit ada kas totalnya dari 38 ditambah 1.000 jadi $40.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian bunga akrual di tanggal 31 Desember 2015, jadi pada akhir tahun periode akuntansi, perusahaan wajib mengakui bunga berjalan sejak pembayaran terakhir, yaitu 1 Juli hingga tanggal 31 Desember, yaitu selama 6 bulan. Pembayaran kas baru akan dilakukan besoknya di 1 Januari 2016, sehingga akun kreditnya akun utang bunga bukan kas. Jadi jurnalnya di debit ada beban bunga $38.267, ada utang obligasi sebesar $1.733, dan di kreditnya ada utang bunga $40.000. Kemudian untuk transaksi yang kedua atas penjualan obligasi PT Poniman, langsung saja pada jurnalnya yang penerbitan obligasi, di sini di debit ada kas sebesar $860.651, di kredit ada utang obligasi sebesar $860.651. Kemudian pertanyaan yang kedua diminta membuat skedul bunga dan amortisasi selama tahun 2015 sampai 2017. Di sini dihitung setiap tahunnya. Yang pertama ada menghitung beban bunga dengan perhitungan nilai tercatat dikali dengan nilai akhirnya $86.065. Kemudian amortisasi dari bunga kas dikurangi beban bunga, ditemukan $9.934,82. Kemudian nilai buku akhirnya dari harga jual dikurangi amortisasi dengan nilai $850.706,97. Maka untuk kalau dituliskan dalam jurnal, di debit ada beban bunga, terus utang obligasi, di kreditnya ada utang bunga dengan nilai seperti pada layar. Kemudian untuk tahun 2016 juga dihitung sama seperti di atas. Untuk beban bunganya nilai tercatatnya dari yang tahun 2016 yang terakhir, nilai buku akhirnya dikali 10% sama tetap terus hasilnya sekian, $85.071. Kemudian amortisasi dari bunga kasnya masih sama. Untuk beban bunganya ditemukan $85.071 yang barusan dicari. Kemudian nilai buku akhir harga jual dari yang $850.706 dikurangi amortisasinya ditemukan $839.788. Kalau dituliskan dalam jurnal sama seperti di atas. Kemudian begitu juga dengan tahun 2017 juga ditentukan beban bunga, amortisasi, sama nilai buku akhirnya dengan nilai tercatatnya yang diambil dari nilai yang akhir tahun sebelumnya. Kalau di bentuk tabel, maka perhitungannya seperti pada layar. Ada masing-masing tahun nilai tercatatnya 2015, ada 2016, ada 2017 dengan nilai sekian. Baik, langsung saja pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ditanyakan jurnal penerbitan obligasi juga.
dan schedule amortisasi juga dari PT Unilever. Di sini pada jurnal penerbitan obligasi, dicari terlebih dahulu nilai sekarang. Nilai yang dihitung dari nilai yang dicari dari obligasi sebesar 1.500.000.000 dikali PV 10 kali 10% dengan nilai yang seperti di soal 0,38554, sehingga ditemukan nilai sekarang pokok obligasinya sebesar Rp578.310.000. Kemudian untuk nilai sekarang bunga obligasinya ditemukan dari bunga tahunan 1,5 M dikali 10,5% sebesar 157.500.000. 10,5% itu dari tingkat bunga obligasi kupon. Kemudian nilai sekarang itu dari bunga tahunan tadi dikali ini PVOA 10% yang diketahui dalam soal ditemukan 967.769.775. Kemudian harga jual obligasinya sehingga ditemukan 578 ini 310.000 dari nilai sekarang pokok obligasi ditambah dengan nilai sekarang bunga obligasi. Jadi total harga jual obligasinya sebesar Rp1.546.079.775. Maka jurnal di 1 Januari 2009 di debitnya ada kas besar 154.079.775, kemudian di kredit ada utang obligasi sebesar 154.079.775. Kemudian untuk jurnal biaya penerbitan obligasi ditulis di debit ada biaya penerbitan obligasi sebesar Rp50.000.000, di kredit ada kas sebesar Rp50.000.000. Untuk schedule amortisasi dari 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif, maka dihitung dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Perhitungannya sama seperti pada soal sebelumnya, dihitung beban bunga, kemudian amortisasi, dan nilai buku akhir. Maka kalau di dua jurnal, di debit ada beban bunga senilai Rp154.607.978, dan di debit ada utang obligasi juga, dan di kredit ada kas dengan total beban bunga dan utang obligasi. Kemudian dihitung dari tahun 2009, tahun 2010, 2011, dan tahun 2012. Nah, untuk jurnalnya ini untuk pencatatan di tanggal 1 Januari tahun depannya. Jadi misal tahun 2012 untuk jurnalnya di jam 1 Januari 2013 sehingga di bagian kreditnya kas bukan utang. Baik, untuk schedule amortisasinya bisa dilihat pada tabel di layar. Ada tanggal pembayaran di 1 Januari 2010 dengan nilai tercatat 1,5 M 1.546.079.775, beban bunga 10%-nya 1.546.079.778, bunga kas 1.575.000.000, amortisasi di 2.892.022 dan nilai tercatat akhir di 1.543.187.753. Dengan rincian perhitungannya seperti di atas tadi, kemudian tinggal dipindah ke dalam tabel saja pada masing-masing tanggal pembayaran. Baik, langsung saja di soal nomor 4. Pada soal nomor 4, ada beberapa transaksi dari PT HM Sampurna Tbk menerbitkan saham, terus diminta ayat jurnal. Baik, untuk transaksi di tanggal 3 Maret 2009, perusahaan menerbitkan beberapa saham biasa saham preferen. Itu jurnalnya di bagian debit ada kas sebesar 75 juta,
rupiah, kemudian di kredit ada modal saham preference sebesar 50 juta rupiah, di kredit juga ada modal saham biasa sebesar 25 juta dengan perhitungan seperti di layar. Kemudian tanggal 12 Maret 2009 menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Di jurnalnya di bagian debit ada kas sebesar 32 juta rupiah, di kredit ada modal saham biasa sebesar 10 juta rupiah dan premi saham biasa sebesar 22 juta rupiah. Premi saham biasa itu hasil selisih dari total kas yang diterima dikurangi modal saham biasa. Kemudian di tanggal 1 April 2009 menerbitkan 4.000 saham preferen dengan memperoleh aktiva. Maka di jurnalnya ada aktiva, di bagian debitnya ada mesin senilai 5 juta, gedung senilai 11 juta, dan tanah senilai 27 juta. Kemudian di kreditnya baru modal saham preferennya sebesar 40 juta dengan perhitungannya dari ini 4.000 dikali 10.000. Kemudian premi saham preferen sama selisih dari total nilai wajar dikurangi modal saham preferen. Temukan 3 juta. Kemudian untuk tanggal 30 September 2009 ada transaksi membeli kembali 1.800 saham biasa. Maka di jurnalnya dinamakan di debitnya ada saham treasury senilai 3.420.000 dan di kredit ada kas sebesar 3.420.000. Pada tanggal 11 Oktober 2009 menjual kembali 1.800 saham treasury. Maka di jurnalnya ada kas di debit sebesar 2.520.000. Perhitungannya dari 1.800 saham treasury dikali 1.400. Kemudian saldo labanya sebesar 900.000. Di situ dari selisih antara harga perolehan saham treasury dikurangi kas yang diterima. Kemudian di kredit ada saham treasury-nya totalnya sebesar 3.420.000. Kemudian di tanggal 31 Desember transaksinya mengumumkan dividen tunai. Maka jurnalnya di debit ada saldo laba ditahan sebesar 895.000 dari jumlah total dividen yang diumumkan. Kemudian di kredit ada utang dividen untuk saham preferen dan utang dividen untuk saham biasa. Masing-masing nilainya 7.200.000 dan 1.750.000. Dan langsung saja di soal yang terakhir, di sini diminta untuk menyusun bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan per 31 Desember. Nah, di sini data awalnya di tanggal 31 Desember berdasarkan soal sebagai berikut. Saham preferen, saham biasa, premi saham preferen, premi saham biasa, laba ditahan. Kemudian langsung ke selanjutnya, analisa transaksi di tahun 2015. Pada tanggal 1 Januari 2015, perusahaan menerbitkan 30.000 saham preferen, kemudian kas yang diterima sekian 660.000, nilai nominalnya 600.000. Kemudian bisa ditemukan preminya 60.000. Maka saldo baru saham preferen bisa ditemukan jumlah saham yang beredar yang terbaru 1.850 lembar. Kemudian transaksi berikutnya di tanggal 1 Februari 2015 menerbitkan 50.000 saham biasa senilai 20 per lembarnya. Maka ditemukan kas sebesar 1 juta, kemudian nilai nominalnya 250.000, kemudian preminya selisihnya 750.000. Maka ditemukan jumlah saham beredar biasa yaitu 2.050.000 lembar. Pada tanggal 1 Juni 2015 ada stock split 2 menjadi 1. Maka nilai nominalnya dari 5 menjadi 2,5. Jumlah saham biasanya jadi dikali 2, 4.100.000 lembar, kemudian modal saham biasanya sehingga nilainya 10.250.000.
Kemudian di 1 Juli 2015 membeli treasury stock dengan totalnya 300.000. Kemudian 15 September 2015 menjual kembali 10.000 saham treasury dengan, eee, totalnya nanti nilainya sebesar 200.000. Kemudian untuk dividen tahun 2015, total dividen preferennya dari 180.000 dikali 1,60 sehingga ditemukan 288.000. Kemudian untuk dividen saham biasa dari jumlah sahamnya selisih dari 4.100.000 dikurangi 20.000 sehingga 4.080.000 lembar, nanti dikali nilainya 0,5 maka ditemukan 2.040.000. Totalnya dividennya sehingga ditemukan 2.328.000. Saldo laba akhir itu dari saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Tadi ditemukan 4,5 juta, kemudian ditambah 2.100.000 dikurangi 2.328.000, maka saldo laba akhir ditemukan 4.272.000. Maka Equity Section Head Company di laporan keuangan di tanggal 31 Desember 2015 dapat dilihat sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari jawaban UTS Akuntansi Keuangan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.